Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama tentang besaran dan pengukuran. Nah, pada materi besaran dan pengukuran ini kita akan membahas tentang apa itu besaran, apa saja macam-macam besaran, kemudian satuan dan juga alat ukurnya. Nah, di sini ada besaran dan pengukuran. Apa itu besaran dan apa itu pengukuran? Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan pengukuran itu proses membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan, di mana besaran itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Di sini ada 7 macam besaran pokok. Ada nama besarannya, kemudian ada satuan internasionalnya, dan ada lambang satuannya. Yang pertama itu ada panjang. Panjang itu satuan internasionalnya itu meter, lambangnya M. Kemudian massa. Massa itu kilogram, lambangnya kg. Kemudian ada waktu. Waktu itu satuan internasionalnya sekon dan lambangnya S. Ada suhu. Nah, untuk suhu itu satuan internasionalnya Kelvin ya. Lambangnya itu K. Selanjutnya kuat arus, satuannya ampere dan lambangnya A. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Selanjutnya ada jumlah zat, satuannya mol dan lambang satuannya itu mol. Nah, di sini ada 7 macam besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya dan jumlah zat. Berarti di luar ini bukan merupakan besaran pokok. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Di sini ada macam-macam besaran turunan. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya dan momentum. Dimana untuk luas itu satuannya meter persegi. Kemudian ada volume dengan satuan meter kubik. Ada massa jenis kilogram per meter kubik, kecepatan meter per sekon, percepatan meter per sekon kuadrat, dan yang lainnya. Nah, kenapa luas itu dikatakan sebagai besaran turunan? Kita lihat satuannya, meter persegi. Rumus luas itu panjang kali lebar, atau bisa dikatakan sebagai satuan panjang dikali satuan panjang, di mana satuan panjang itu meter. Satuan panjang meter, kemudian dikalikan dengan satuan panjang meter. Meter dikalikan meter hasilnya meter persegi. Kemudian volume, ada panjang dikali lebar dikali tinggi, atau satuan panjang dikalikan dengan satuan panjang dikalikan dengan satuan panjang, atau meter dikalikan meter hasilnya meter pangkat 3. Ada lagi massa jenis. Massa jenis itu merupakan besaran pokok dari massa. Kita lihat massa satuannya kilogram. Kemudian volume tadi satuannya meter kubik. Maka satuan untuk massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Kemudian ada kecepatan. Kita lihat rumus kecepatan. Perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu kita anggap sebagai jarak atau panjang. Kita lihat tadi satuan untuk panjang adalah meter. Dibagi waktu, satuan untuk waktu adalah sekon. Maka satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan. Apa sih satuan itu? Satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran besaran, di mana setiap besaran itu hanya memiliki satu satuan. Tidak ada besaran yang memiliki satuan yang sama. Kita lihat pada besaran pokok. Panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, dan seterusnya. Di sini apakah ada satuan yang sama? Nah, setiap besaran itu mempunyai satuan yang berbeda-beda. Kita lihat pada besaran turunan. Luas satuannya meter persegi, volume satuannya meter kubik. Di sini sama-sama meter.
Tapi di sini meter untuk luas meter pangkat 2, sedangkan volume meter pangkat 3. Kemudian antara kecepatan dengan percepatan sama-sama meter per sekon atau jarak atau panjang per waktu. Tapi pada kecepatan di sini satuannya meter per sekon, sedangkan pada percepatan di sini satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi tidak ada besaran yang mempunyai satuan yang sama. Nah, untuk satuan itu dibagi menjadi dua, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Di mana pada satuan baku ini disebut sebagai satuan internasional. Di sini satuan internasional itu dibagi menjadi dua, ada sistem MKS dan ada sistem CGS, di mana MKS itu meter, kilogram, sekon, sedangkan CGS sentimeter, gram, dan sekon. Untuk panjang ada meter, massa, kilogram, waktu, sekon. Itu jika menggunakan yang MKS. Tapi jika menggunakan CGS, di sini ada panjang sentimeter, massa, gram, waktu, sekon. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Nah, untuk satuan tidak baku itu dia hasil yang diperoleh antara satu orang dan orang yang lainnya itu sama. Berbeda. Nah, dia tidak dikatakan sebagai satuan internasional. Dia hanya di daerah-daerah tertentu saja yang menggunakannya. Misalkan kita ambil contoh, Naifa mau mengukur panjang papan tulis. Dia menggunakan jengkal. Naifa memperoleh hasil pengukuran 10 jengkal. Kemudian Dita juga mengukur panjang papan tulis menggunakan jengkal, di mana hasil yang diperoleh Dita itu sebanyak 8 jengkal. Nah, di situ ada perbedaan antara hasil pengukuran Dita dengan hasil pengukuran Naifa, karena dia menggunakan anggota tubuh, bukan menggunakan alat ukur. Nah, jadi untuk satuan tidak baku dia tidak menggunakan alat ukur. Kemudian hasil antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Nah, selanjutnya nih ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran. Di antaranya panjang. Panjang itu bisa menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometerskop. Nih, kita lihat nih, mistar, alat ukur panjang ada mistar, kemudian ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometerskop. Ini digunakan untuk mengukur panjang. Misal kalau ketebalan itu bisa kita gunakan mikrometer. Kalau kedalaman kita menggunakan jangka sorong, diameter. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu tadi waktu itu satuan secara internasionalnya itu adalah sekon. Di mana alat ukuran itu ada arloji, ada stopwatch, kemudian ada jam pasir, ada jam matahari. Nah, ada alat ukur massa atau alat ukur massa. Tadi satuan untuk massa itu adalah kilogram. Nah, alat ukur massa itu menggunakan neraca atau timbangan. Nah, di sini ada macam-macam timbangan nih. Ada neraca gantung, ada neraca analog, kemudian neraca sama lengan, ada neraca digital. Selanjutnya ada alat ukur suhu. Tadi suhu untuk satuan internasionalnya itu adalah Kelvin. Nah, di sini ada termometer untuk suhu badan, kemudian ini untuk ruang, dan ini untuk termometer maksimum minimum. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.